luangkan waktu Anda 5 menit saja. Nanti Anda akan paham dan Anda akan tahu bagaimana caranya ketika Anda ditanya Allah itu ada di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allah itu ada di mana? Satu, Anda harus menjawab bahwa pertanyaan tersebut keliru. Misalnya ada orang sudah makan, lalu kenyang. Kenyangmu itu berapa meter? Bisa nggak dijawab? Tidak mungkin bisa. Itu pertanyaan yang tidak relevan. Kenapa? Karena lapar itu berhubungan dengan kadar, tidak berhubungan dengan panjang, berapa meter atau jarak. Jadi pertanyaannya salah. Begitu juga ketika ditanya Allah itu di mana, pertanyaan di mana ini adalah menanyakan tempat. Sementara Allah dalam akidah Asy'ariyah, dalam akidah mayoritas ulama adalah Allah itu tidak bertempat. Berarti kalau masih ditanya di mana, nggak beres yang nanya itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana untuk menjelaskan bahwa Allah itu tidak bertempat? Kita melihat buku itu ada tempatnya. Semua sesuatu itu ada tempatnya. Kok bisa Allah itu ada tanpa ada tempatnya? Ya tinggal kita balikkan. Justru setiap makhluk itu membutuhkan tempat. Maka Allah sebagai Khalik punya spesifikasi, punya kekhususan, yaitu tidak membutuhkan tempat. Kalau dalam pola pikir Anda setiap sesuatu itu harus punya tempat, buku harus punya tempat, orang harus ada, pasti ada tempatnya, pasti menempati ruang dan waktu. Lalu Anda menolak kalau Allah tidak punya ruang dan waktu, tapi Allah juga harus ada dalam ruang atau dalam tempat, berarti justru Anda sedang menyamakan Allah sebagai Khalik dengan kita atau dengan barang atau dengan materi, yaitu harus ada tempatnya. Sementara Allah itu tidak ada yang merupainya, tidak menyerupai Allah, dan Allah tidak menyerupai apapun. Jadi gampang saja memahaminya. Setiap sesuatu punya tempat. Allah tidak punya tempat. Nah, itulah bedanya Allah dengan makhluk. Jadi begitu saja. Gampang kan? Bahkan satu bukti yang sangat akurat yang pernah dibahas oleh Imam Ar-Razi dalam kitab tafsir, ketika Allah menjelaskan tentang para malaikat yang menggendong arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dan juga memuji nama Tuhannya. Kemudian wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah. Artinya para malaikat ini beriman kepada Allah. Ingat, di sini konteksnya ayatnya sedang berbicara, Allah menjelaskan bahwasanya para malaikat beriman kepada Allah. Para malaikat yang bertugas menjaga arsy, baik yang menggendong atau yang di dalamnya, itu beriman kepada Allah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahkan juga kata Imam Zamakhsyari, di situ ada satu poin yang penting, yaitu Allah sedang memuji keimanan malaikat. Pertanyaannya, fama fa'idatu fi madhi imanil malaikati wa hum mashghuluna bit tasbihi wa dzikri wal istighfar wa kullu man yastaghilu bihi la budda yakuna mu'minan. Apa faedahnya Allah masih memuji malaikat, masih memuji keimanan para malaikat, sementara malaikat itu memang selalu bertasbih, selalu berzikir, selalu bertahmid. Di mana kalau seperti itu tidak mungkin tidak beriman. Ini kan hal yang wajar. Kenapa masih dipuji oleh Allah? Bukankah semua pujian itu harus untuk sesuatu yang luar biasa? Itu kalau retorikanya ya. Kenapa Allah masih memuji keimanan malaikat? Bukankah mereka memang diciptakan untuk taat, selalu bertasbih, selalu bertahmid, di mana pasti iman? Kenapa keimanannya masih dipandang sebagai sesuatu yang istimewa? Hadza dalilun ala annahum la yusyahiduna wa la yata'ayyanuna billah. Itu bukti konkret bahwa mereka itu tidak menyaksikan ada Allah di arsy. Jadi intinya penduduk arsy saja itu tidak menyaksikan Allah di sana. Tidak menyaksikan Allah duduk atau bersemayam atau istiwa di arsy. Buktinya, keimanan mereka kepada Allah sama dengan keimanan kita. Sama-sama yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat, dan tidak tahu di mana keberadaannya. Kenapa? Karena memang tidak berkaitan dengan tempat. Ketika malaikat itu mengimani, ketika Allah memang benar-benar ada di arsy, malaikat beriman, ya tentu keimanannya itu hal yang lebih wajar lagi. Sama dengan kita iman bahwa matahari bersinar. Kenapa? Kita menyaksikan sendiri. Maksudnya iman itu percaya. Kita percaya api panas, jelas kita sudah membuktikannya sendiri. Tapi kalau sesuatu yang kita tidak pernah melihatnya, kita beriman, itu sesuatu yang luar biasa. Ternyata keimanan yang seperti ini, ketika ada pada malaikat, juga dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa oleh Allah, sehingga dipuji. Kalau begitu berarti keimanan kita dengan keimanan malaikat sama-sama kepada objek yang tidak tahu, tidak pernah melihat. Kalau yang di arsy saja para malaikat tidak melihat Allah ada di situ, tidak menyatakan Allah ada di situ, sehingga keimanan mereka itu sama dengan kita, iman kepada Allah yang tidak bertempat. Lalu atas dasar apa masih ngotot menyatakan Allah itu ada tempatnya? Lalu atas dasar apa masih ngotot menyatakan Allah itu ada tempatnya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.